Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai metamorfosis. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota dari kelompok 10, yaitu saya sendiri, Yusniar Zura Asfinia, dan juga teman saya. Visinya Rindu Amalia Rahman. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari metamorfosis. Materi tersebut akan disampaikan oleh Visinya Rindu. Silakan. Ya, terima kasih Yusniar. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metamorfosis. Metamorfosis sendiri adalah proses perubahan bentuk atau struktur yang mencolok pada suatu organisme setelah menetas atau lahir. Perubahan ini melibatkan pertumbuhan dan diferensiasi disertai adanya perubahan fisiologi, biokimia, dan organisme. Pada sebagian besar spesies hewan, perkembangan embrio mengarah ke tahap larva dengan karakteristik yang sangat berbeda dari organisme dewasa. Hormon yang biasa mempengaruhi metamorfosis disebut dengan hormon molting atau juvenil. Kemudian, metamorfosis dibagi menjadi dua jenis, yaitu holometabola dan hemimetabola. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna atau yang disebut dengan holometabola. Pada proses ini, larva akan mengubah bentuk tubuhnya menjadi dewasa. Holometabola berasal dari kata bahasa Yunani yaitu holo berarti lengkap atau utuh, sedangkan meta berarti perubahan. Tahapannya berawal dari telur, larva, pupa, sampai menjadi imago atau dewasa. Larva sendiri adalah hewan muda yang bentuk dan sifatnya berbeda dari dewasa. Sedangkan pupa yaitu ketika hewan tidak melakukan kegiatan apapun, terjadi hanya pembentukan dan penyempurnaan organ. Sedangkan imago adalah fase perkembangbiakan atau dewasanya sendiri. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna atau yang disebut dengan hemimetabola. Pada proses ini hanya terjadi perubahan beberapa bagian tubuhnya saja. Hemimetabola berasal dari bahasa Yunani yaitu hemi berarti setengah dan meta berarti perubahan. Tahapannya berawal dari telur, nimfa, sampai menjadi imago. Nimfa sendiri adalah serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk sama dengan dewasa. Contoh hewannya adalah kecoa, belalang, cangkrik, dan capung. Sebagai catatan, hewan yang bermetamorfosis baik sempurna maupun tidak sempurna akan mengalami proses ekdisis atau proses penggantian kulit. Berikut contoh bentuk-bentuk larva pada berbagai jenis binatang sebagai berikut. Mungkin dari para yang melihat bisa membacanya sendiri. Selanjutnya, mengenai materi metamorfosis pada amfibi akan dijelaskan oleh Yusniar. Baik, terima kasih Rindu. Selanjutnya adalah materi mengenai metamorfosis pada amfibi. Amfibi, khususnya yaitu katak, memiliki ciri yang khusus selama siklus hidupnya, mulai dari telur hingga menjadi katak dewasa. Katak dalam siklus hidupnya akan mengalami metamorfosis, artinya dalam siklus hidup katak akan mengalami
beberapa perubahan bentuk, seperti yang sudah dijelaskan oleh visinya di awal tadi. Bisa diperhatikan pada gambar belajar, yaitu ada gambar A. Gambar A menunjukkan panjang kaki belakang katak sama dengan setengah diameter tubuhnya. Selanjutnya, gambar B, yaitu telapak jari sudah mengarah ke arah distal dan nampak jari kedua dan keempat berhubungan. Bagian ekor dari kloaka belum terreduksi, bola mata mulai menunjukkan refleks bergerak. Selanjutnya, gambar C, keluar satu atau dua kaki. Di sini terlihat sudah mulai ada kaki di bagian depan dan belakang. Selanjutnya, gambar D, sudut mulut mencapai batas pertengahan mata. Bisa dilihat di sini, sudut mulutnya sudah mulai melebar ke belakang, yaitu ke pertengahan mata. Selanjutnya pada gambar E, yaitu sudut mulut mencapai pada batas belakang mata, yaitu sudut mulutnya sudah semakin lebar ke belakang. Selanjutnya pada gambar F sampai dengan H itu merupakan perkembangan tungkai yang dimiliki oleh katak. Pada gambar F, pada bagian akhir distal tunas kaki belakang sudah memipih ke arah belakang membentuk telapak kaki. Selanjutnya pada gambar G, pinggiran telapak kaki membentuk lekukan jari kelima sampai dengan keempat. Selanjutnya pada gambar H, pinggiran telapak pada jari kelima mengarah pada ibu jari, yaitu jari-jari pada katak sudah terbentuk sempurna. Selanjutnya, pergantian pola organisasi suatu spesies atau hewan selama tahap metamorfosis ada yang berlangsung secara progresif dan juga secara regresif. Berdasarkan hal tersebut dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, struktur atau organ yang diperlukan selama masa larva tetap terdapat organ lain yang memiliki struktur atau fungsi sama pada hewan dewasa atau mungkin hilang semuanya. Yang kedua, beberapa organ tumbuh dan berkembang selama dan setelah proses metamorfosis. Yang ketiga, organ yang ada dan berfungsi selama masa sebelum dan setelah metamorfosis akan mengalami perubahan sesuai model dan kebutuhan hidup dari individu dewasa. Berikut adalah tahap-tahap yang dilalui oleh mulai dari berudu hingga menjadi katak dewasa, yaitu ada penyesuaian lingkungan hidup dari air ke darat, terjadi perubahan sistem organ tubuh menyesuaikan terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada ekskresi dari pronefros ke mesonefros. Selanjutnya adalah sistem saraf linealiteralis yang akan hilang. Dan selanjutnya adalah herbivora yang akan menjadi insektivora. Jadi pada saat berudu atau kecebong yang masih habitatnya di dalam air itu akan memakan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman di sekitar tempat berudu tersebut berada. Namun setelah menjadi dewasa, setelah berubah menjadi katak dewasa, katak tersebut akan memangsa serangga-serangga yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah proses perkembangan mulai dari zigot, kemudian ke morula, blastula, gastrula, kemudian tumbuh ekor, dan terbentuk insang luar. Setelah terbentuk insang luar, baru akan terbentuk insang dalam dan juga operkulumnya. Kemudian akan mulai terbentuk tungkai kaki belakang, kemudian paru-paru mulai berkembang, terjadi juga perkembangan pada sistem pencernaan yaitu ususnya memendek, selanjutnya insangnya mulai tertarik ke belakang, selanjutnya organ reproduksi berkembang hingga menjadi katak dewasa yang sesungguhnya. Berikut merupakan gambar dari metamorfosis yang dilalui oleh katak, mulai dari hari pertama hingga hari ke-84++ yang akan menjadi katak dewasa.
Urutannya yaitu dari telur, kecebong, katak muda, lalu katak dewasa. Selanjutnya adalah perkembangan apa saja yang dilalui oleh katak mulai dari tahap telur sampai katak dewasa, yaitu sebagai berikut. Pada tahap telur, embrio katak berkembang dalam struktur telur yang kenyal seperti jeli, yang dilengkapi dengan kuning telur sebagai sumber nutrisi satu-satunya untuk perkembangan embrio katak di dalam telur itu sendiri. Selanjutnya ada tadpole atau kecebong atau berudu, yaitu setelah telur menetas menjadi kecebong. Terjadi proses penyempurnaan organ, mulai dapat berenang, sudah mulai bernafas menggunakan insang, sudah mulai terjadi pembentukan gigi yang tipis, dan juga sudah terbentuk kaki atau tungkai. Selanjutnya, pada katak muda, terjadi perkembangan ekor, yaitu ekornya mulai memendek, mulai meninggalkan perairan, terjadi pergantian insang menjadi paru-paru, dan juga sudah menjadi hewan herbivora seutuhnya. Selanjutnya, pada katak dewasa, terjadi perkembangan ekor yang sudah hilang, aktif mencari makanan di darat atau terestrial, memiliki kemampuan menjulurkan lidah yang panjang guna menangkap mangsa. Selanjutnya yaitu organ reproduksinya yang sudah berkembang. Selanjutnya ada kontrol hormonal dalam metamorfosis. Hormon tiroid diyakini sebagai pemicu terjadinya metamorfosis melalui percobaan dengan cara pengambilan kelenjar tiroid pada berudu. Berudu yang telah diambil kelenjar tiroidnya dapat tetap tumbuh menjadi besar. Percobaan ini memberi bukti yang meyakinkan bahwa metamorfosis tidak dapat terjadi tanpa stimulus dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Jadi di sini disebutkan bahwa pemacu terjadinya metamorfosis yaitu hormon tiroksin atau tiroid itu sendiri. Setelah itu, pengaturan sekresi hormon tiroksin dilakukan oleh poros hipotalamus, hipofisis, hingga kelenjar tiroid itu sendiri. Protein hipotalamus, tyrotropin releasing hormone atau TRH, dan CFR dapat merangsang hipofisis untuk memproduksi thyroid stimulating hormone atau TSH yang pada gilirannya dapat mengaktifkan kelenjar tiroid kecebong. Aktivasi kelenjar tiroid mensekresikan hormon tiroid berupa L-tiroksin atau T4 dan triodo L-tironin atau T3 yang akan bertindak sebagai dasar timbulnya dan penyelesaian metamorfosis hingga tahap dewasa. Berikut adalah struktur kimia dari T4 dan juga T3. Kedua hormon berikut lebih banyak dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hasil lebih banyak jumlahnya adalah tiroksin, namun triodotironin tampak lebih aktif pada jaringan. Selanjutnya adalah pengaruh kadar tiroksin. Selanjutnya, telah diketahui bahwa bagian tubuh yang berbeda akan bereaksi berbeda juga terhadap dosis hormon kelenjar tiroid. Bila hormon tiroid diberikan pada berudu dengan dosis yang rendah, maka dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan kaki belakang dan juga pemendekan saluran pencernaan yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu pemendekan usus. Bila kadar tiroksin meningkat sedikit akan mempengaruhi resorpsi pada intestinum. Selanjutnya, pemberian dosis yang lebih tinggi dapat memicu munculnya kaki depan. Untuk dosis yang lebih besar lagi diperlukan untuk dapat meresorpsi ekor. Di sini juga menjadi bukti bahwa diperlukan dosis yang berlipat atau semakin tinggi agar reaksi dapat terjadi pada bagian ekor tampak lebih reaktif dibandingkan pangkal ekor untuk kinerja dari hormon tiroksin itu sendiri. Selanjutnya adalah metamorfosis pada serangga yang akan dijelaskan oleh visinya Rindo.
Ya, terima kasih Husniar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis pada serangga. Yang pertama yaitu proses molting dan hubungannya dengan metamorfosis serangga. Proses molting atau disebut dengan proses penggantian kulit terjadi karena kulit dari bahan tanduk atau kutikula tidak bisa bertambah besar seiring dengan berkembangnya tubuh hewan. Kutikula keras dan umumnya berukuran lebih besar dari tubuh hewan tersebut. Kutikula ini disekresikan epidermis kulit yang bertanggung jawab dalam menentukan karakter luar seekor serangga melalui ganti kulit. Sel-sel epidermis dihasilkan lapisan sekresi akan mengeras menjadi lapisan luar kutikula yang disebut dengan epikutikula. Epikutikula ini terdiri dari substansi lipoprotein yang disebut dengan kutikulin. Lapis baru di bawah epikutikula disebut dengan eksokutikula. Lapisan itu akan teroksidasi sehingga akan berwarna gelap dan membentuk endokutikula yang terdiri dari kitin. Berikut gambar mengenai proses molting atau penggantian kulit pada serangga. Pada bagian A merupakan kutikula tua yang terlepas dari epidermis yang telah memproduksi epikutikula baru atau garis hitam tebal. Kemudian bagian yang B adalah bagian dalam kutikula tua yang diluruhkan dan lapisan endokutikula dihasilkan di bawah lapisan epikutikula baru. Kemudian yang D adalah kelenjar ganti kulit atau kelenjar molting. Kemudian yang C adalah cairan ganti kulit atau cairan proses molting. Selanjutnya, apabila lapisan kutikula baru sama dan sebanding dengan yang lama, maka ganti kulit ini atau proses molting berperan dalam penumbuhan hewan tersebut. Sedangkan apabila kutikula ini tidak sama dan tidak sebangun dengan yang lama, maka proses mekanisme yang terjadi adalah sangat progresif sehingga disebut metamorfosis. Contohnya, pada kelompok serangga yang paling maju, sayap telah tumbuh secara internal sebagai lipatan anggota gerak selama stadium larva. Epidermis yang menutup sayap rudimeter ini membawa sifat-sifat embrio sepanjang masa larva. Bagian rudimeter tersimpan di bawah permukaan tubuh pada stadium larva dan mengalami diferensiasi penuh menjadi imago yang disebut imaginal tick. Contoh hewan yang mengalami proses ini adalah kupu-kupu, lebah, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab terjadinya molting atau penggantian kulit dan metamorfosis pada serangga. Terjadinya molting ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri diberikan contoh itu ada dua. Yang pertama adalah makanan yang masuk atau yang dikonsumsi oleh hewan tersebut, seperti yang terjadi pada kutu penghisap darah dan Rhabdopneus.
Kemudian yang kedua, kembalinya suhu hangat setelah proses paus pada musim dingin yang terjadi pada pupangat Platysamia cecropia. Kemudian pengaruh faktor internal juga ada dua contoh, yaitu adanya stimulus yang masuk ke otak sehingga mengalami molting atau penggantian kulit pada hewan tersebut. Kemudian hormon-hormon yang diekskresikan oleh 3 jenis organ, yaitu otak atau protosebrum, kemudian corpora alata, dan kelenjar protoraks. Berikut adalah gambar yang memberikan contoh percobaan mengenai pentingnya kelenjar protorak dalam proses penggantian kulit atau molting dan metamorfosis. Gambar A besar yang ditunjukkan adalah larva Rhopnius normal. Kemudian B besar ini adalah larva didekapitasi dan dicangkokkan pada badannya. C besar adalah larva yang diikat pada bagian metatoraks dan implan pada bagian perut. Kemudian yang gambar A kecil merupakan pupa normal dari Epestia cupnella. Yang B kecil adalah hasil yang diakibatkan dari pengikatan ulat sebelum hormon kelenjar protoraks dilepaskan, dan bagian posterior dan ikatan masih tetap dalam stadium larva. Yang terakhir adalah gambar C kecil yang menunjukkan hasil diperoleh dari pengikatan yang dilakukan setelah hormon kelenjar protoraks dilepaskan. Kedua bagian tersebut menjadi pupa. Selanjutnya adalah faktor mengontrol terjadinya proses molting dan metamorfosis serangga. Faktor yang mengontrol adalah yang pertama, metamorfosis merupakan proses perubahan yang reversibel atau dapat kembali, tergantung pada keseimbangan hormon-hormon yang terdapat di dalam darah. Yang telah disebutkan pada awal tadi, hormon metamorfosis adalah hormon molting atau hormon juvenil. Pada keadaan normal dari seekor serangga, metamorfosis menjadi pertanda berakhirnya masa pertumbuhan dan perkembangan. Namun, pada metamorfosis ini perkembangan gonad masih akan berlanjut sampai masa dewasa penuh. Penghentian pertumbuhan terjadi karena degenerasi kelenjar protoraks dan kerusakan setelah menyebabkan proses pergantian kulit terakhir. Hilangnya kelenjar protoraks, maka tidak ada lagi faktor yang dapat menghidupkan kembali proses morfogenesis dari epidermis dan tidak ada proses ganti kulit atau proses molting. Hormon yang mempengaruhi proses molting adalah ecdison atau disebut juga prahormon, kemudian hormon juvenil. Berikut adalah yang sebelah kiri struktur kimia dari hormon juvenil, ecdison, dan ecdysteron. Yang sebelah kanan adalah gambar yang diakibatkan pengaruh hormon terhadap perkembangan kulit di hewan serangga. Yang terakhir adalah mekanisme aksi hormon-hormon metamorfosis pada serangga. Yang pertama, perubahan struktur dari puff atau penebalan pada kromosom terjadi selama morfogenesis, yakni ganti kulit atau molting dan metamorfosis yang dikontrol oleh hormon ecdison dan juvenil. Yang kedua,
Hormon mempengaruhi gen-gen yang ada di dalam kromosom dan mengubah aktivitasnya sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku dari sel dan jaringan dengan aksi dan waktu yang berbeda-beda. Ketika pada hewan serangga ini, sel-sel berubah dari keadaan larva menjadi pupa atau imago akibat modifikasi aktivitas gen-gen inti yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti Edison pada metamorfosis serangga. Jadi, hormon-hormon yang sudah disebutkan tadi seperti Edison dan juvenil ini sangat mempengaruhi proses perubahan metamorfosis serangga dari awal larva, pupa, sampai menjadi imago. Contohnya yaitu larva Chironomos mengalami perubahan pada kromosom raksasa 15-30 menit, sedangkan perubahan pada kutikula larva selama beberapa hari. Sekian dari presentasi kelompok 10 mengenai metamorfosis. Apabila dari kami ada kesalahan maupun penyampaian materi yang kurang, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.